Jangan berani-beraninya menggoda kekasihku, Tantri. Saya juga mencintai Kakang Liwan ini. Kamu bisa kubunuh. Tapi saya benar-benar mencintai Kakang Liwa. Saya tidak akan merebutnya darimu, Nini. Saya akan bahagia melihat Kakang Liwa bahagia dengan ini. Apa maksudmu? Izinkan saya ikut dengan kalian. Saya mau menjadi budakmu sekalipun ini. Kamu pikir aku bodoh, Tantri? Tidak ada satupun wanita yang rela kekasihnya dicintai oleh orang lain. Bukankah Sembadra rela membagi cintanya kepada Arjuna dengan Sri Kandi, Dewi Supraba, dan banyak lagi istrinya yang lain? Aku Galuh Parwati, bukan Sembadra. Setiap saat kami akan berkunjung kemari. Aku tidak mau melihat kekejaman terjadi lagi di sini. Dan kami pun akan mengobrak-abrik negeri Sedayu apabila mereka masih membuang orang-orang hukumannya ke Pulau Momongan ini, Ki. Saya berjanji, Nini Dewi. Kami selalu menunggu kedatangan Nini dan Suliwa karena seluruh penduduk Momongan sangat membutuhkan ilmu pengobatan. Ayo. Sebentar. Tantri, kami pasti akan kembali kemari kalau semua urusan kami di Sugalu selesai. Kenapa, Tantri? Tantri sedih, Kek. Kakang Liwa pasti tidak akan kemari lagi. Kalau dia memang jodohmu, dia pasti kemari lagi. Jodoh? Ya, di dunia ini, semua sudah disuratkan oleh Sang Pencipta di langit sana. Dari lahir, rezeki, jodoh, dan sebagainya. Kita tinggal melakonkan sandiwara kehidupan ini. Artinya, saya tidak mungkin mendapatkan Kakang Liwa, Kek. Kamu tahu, siapa orang yang paling bahagia di dunia ini? Orang yang paling bahagia adalah orang yang pasrah menerima suratan dan dengan penuh kesabaran menerima nasibnya. Dan orang yang paling menderita adalah orang yang tidak rela menerima takdirnya. Semua dianggap musuh. Bahkan, Sang Pencipta pun dianggap musuh. Siapa kamu? Berani berbuat lancang kepada Adiyaksa Kedaton? Jawab dengan jujur. Apakah pengadilan yang kamu lakukan kepada Dewi Sintawati itu diselenggarakan dengan adil dan jujur? Ada urusan apa dengan kamu? Pengadilan Sedayu adalah pengadilan suci. Dan aku adalah kepanjangan tangan Betarari Sedayu
sebagai wakil dewa. Empu, Jawab pertanyaanku tadi. bukankah aku telah memenuhi permintaan Empu untuk membuang istri tua Empu? Aku? Ya, bukankah Empu menyuruh Darpasura untuk mencelakakan Dewi Sintawati? Jadi tidak ada perselingkuhan itu sama sekali. Empu, saya dan Darpasura hanya melakukan permintaan Empu untuk memunculkan saksi dan pelaku palsu. Tiada kau Adiaksa. Ampunkan kami, Empu. Putih? Aku kangen padamu, Putih. Maafkan, hamba agak terlambat datang, Gusti. Jangan sebut saya dengan Gusti, Kakang. Ada Bibi Emban. Kalian mulai istirahat, Emban. Baik, Gusti Putri. Saya benar-benar kangen padamu, Kanda Prabu. Dewiku, seandainya bumi ini bisa kusempitkan, ingin rasanya aku mendekatkan Malwapati dengan Bojanegoro, sehingga aku bisa melakukan tugas tanpa meninggalkan kamu. Saya sangat cemas. Kanda Prabu tidak kunjung datang. Dinda, percayalah, Dindalah wanita yang saya idamkan untuk pendamping saya. Kanda, hamba takut pangeran dari Sedayu itu akan disetujui ayahanda. Siapa laki-laki itu? Ada yang melihat kita. Kurang ajar. Ada manusia lancang yang berani masuk kamar putriku. Cepat kepung ruangan. Daulat Gusti Prabu. Cepat lari, Kanda Prabu. Ayahanda dan para penggawa datang kemari. Tenang, Dinda Dewi.
periksa kamar ini. Sekar, siapa lelaki lancang yang berani tandang ke bilikmu? Lelaki yang mana? Hamba tidak mengerti, Ayahanda Prabu. Sekar, jangan bohong. Ibu melihat dengan mata kepala sendiri. Anakku, terus teranglah. Jangan permalukan ayahmu, karena aku selalu memberi kebanggaan kepadamu. Kami hanya menemukan ini, Gusti Prabu. Penjarakan Belibis ini. Baik, Gusti Prabu. Jangan, Ramanda Prabu. Dia sahabat hamba. Dia menghibur hamba. Untuk kebaikan bersama, anakku. Kalau ternyata si Putih memang tidak bersalah, pasti ayahanda kembalikan kepadamu. Ibu, jangan sakiti Belibis itu. Dia tidak bersalah. Katakan dengan jujur, anakku. Siapa laki-laki yang tadi berpelukan denganmu? Dia hanya hayalan saya, Ibu. Hayalan yang selalu diwujudkan oleh Belibis sakti itu. Karena saya tidak mau dijodohkan dengan Pangeran Sedayu. Anakku, orang tua selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Pangeran Sedayu bukan orang sembarangan. Dia calon Betarari Sedayu. Dan dia mewarisi negeri yang sangat subur. Dia pasti akan membahagiakanmu, nak. Jangan menangis, Dinda Dewi. Aku masih di sini. Burungnya berubah jadi kain. Suruh Bandot lapor. Bandot! Mohon ampun, Gusti Prabu. Ada berita yang sangat penting, Gusti Prabu. Ada apa? Ampun, Gusti Prabu. Hamba telah menjaga Belibis Putih itu sampai tidak tidur. Tapi tahu-tahu Belibis Putih itu berubah menjadi ini. Kita menghadapi maling yang sakti, Dinda. Lakukan woro-woro titah. Siapa saja yang dapat menangkap makhluk yang menggoda anakku akan menjadi menantuku. Pertarungan melawan Patih Batik Mandrem. Sinopsis. Kerajaan Malwapati semakin diperkuat oleh kepemimpinan Prabu Angling Dharma yang adil dan sakti mandraguna. Namun, ancaman dari luar terus membayangi. Salah satunya datang dari Kerajaan Tunjung Seto, yang dipimpin oleh Raja Singabarong dan dibantu oleh patihnya yang terkenal kejam dan licik, Patih Batik Mandrem. Cerita, Angling Dharma baru saja menenangkan gejolak batin setelah kehilangan istri tercinta, Dewi Setiawati. Dalam kesendiriannya, ia menerima pertanda lewat mimpi dari Resi Wisanggeni, hati-hati, wahai Prabu, akan datang lawan yang mampu membaca siasat dan menyebarkan dusta laksana kabut malam. Sementara itu,
Di Tunjung Seto, Pati Batik Mandrim merancang siasat untuk menjatuhkan Malwapati. Ia menggunakan kekuatan hitam dari kitab tua warisan leluhur dan mengerahkan pasukan siluman yang bisa berubah rupa menjadi prajurit Malwapati untuk menimbulkan fitnah. Beberapa desa perbatasan Porak-Poranda, Angling Dharma turun langsung ke medan bersama para sahabat setianya, Empu Barada, Arya Brahma, dan Raden Gempita. Di tengah hutan Anggana, mereka disergap oleh pasukan siluman. Dalam pertarungan itu, Empu Barada menyadari bahwa serangan ini bukan dari manusia biasa. Ini siasat gelap, pasti ulah Patih Batik Mandrim. Bagian ini diakhiri dengan adegan dramatis, Angling Dharma berhadapan langsung dengan Batik Mandrim di padang Kamandaka. Mereka bertukar pandangan tajam, belum bertarung, namun aura panas sudah terasa. Batik Mandrim tertawa dingin, kau akan tahu, Prabu, bahwa kebenaran bisa dibelokkan, dan yang putih pun bisa ternoda.